Pertanyaan yang kedua kali ini, Pak, mohon yang harus kami orang tua lakukan ketika menghadapi anak di saat merasa bosan belajar secara online dan offline. Oke, anak bosan belajar. Ya, memang ini masalah yang hari-hari ini dihadapi oleh semua orang ya, ketika terutama harus belajar online. Dan yang benar-benar terutama nih anak usia dini, terutama lagi yang langsung hari ini adalah masih playgroup. Bisa dibayangin ya, pertama kita paham dulu dah. Kalau TKB maksudnya, kan sebelum pandemi dia udah ketemu sama gurunya, ketemu dengan temannya. Jadi dia udah tahu, ini Bu Tuti, ini Bu Nina, Maria, halo kamu John, itu pernah bertemu secara langsung, sudah ada relasi, lalu sekarang karena pandemi Zoom. Coba bisa dibayangin anak 4 tahun, 5 tahun, belum pernah ketemu gurunya, belum pernah ketemu temannya, dia lahir happy, tiba-tiba sekarang harus duduk depan komputer, ini ada makhluk siapa sih, ini ngajak-ngajak nyanyi. Ini makhluk hidup siapa sih? Suruh saya duduk berdiri, emangnya kamu siapa? Gitu. Disuruh mamanya aja kagak mau nih, orang-orang nyuruh-nyuruh, ini makhluk hidup dari mana ini? Itu siapa sih di kota-kota ini ada orang itu? Siapa sih rambutnya begitu? Coba bayangin anak kecil sekarang coba. Aduh, kalau orang kuliah Zoom gitu ya, tapi anak zaman sekarang, tapi emang hebatnya anak itu luar biasa ya. Mereka tetap akan menyesuaikan dengan cepat. Itulah hebatnya manusia. Anak-anak zaman sekarang saya nggak bisa bayangin 10 tahun lagi kayak apa, karena di usia playgroup pun mereka sudah harus melakukan sekolah secara daring, online, kecil-kecil. Dan hebat ya anak-anak zaman sekarang itu ya. Dulu berapa bulan lalu ya, atau tahun lalu waktu pertama kali ada via Zoom gitu kan, anak playgroup TK sekolah via Zoom 5 menit, wah antusias, 7 menit duduk di kursi, 8 menit jengking di sana, 10 menit nggak tahu di mana, kameranya kosong, tapi sebulan kemudian anak-anak playgroup pinter ya sudah bisa off video. Gurunya aja yang kenapa muridku jadi mak-mak semuanya, karena foto profilnya masih foto emaknya. Jadi anak sudah pinter lari. Kalau kemarin dia lari, videonya nggak dimatiin. Sekarang anak 4 tahun bisa loh matiin video. Oke, merdeka. Bu Guru, silakan lihat wajah mama gue. Foto profilnya mamahnya. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah, Pak, gimana Pak kalau anak bosan sekolah? Tentu ada beberapa sebab kenapa dia bosan, ya. Anak yang hiperaktif, maka kalau dia bosan, Bapak Ibu harus memberikan jatah gerak lebih daripada yang lain. Ya, selain anak hiperaktif juga anak kinestetik. Kalau sedikit belajar mengenai gaya belajar, kan anak ada yang belajarnya visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Atau kalau dari pendekatan kecenderungan perilaku, misalnya dia orang yang aktif, apalagi beraktif. Tentu dia akan bosan lah, ya, lebih dari 30 menit di depan laptop. Nah, maka anak-anak seperti itu harus diberi menu olahraga lebih daripada anak lain, yaitu menu harian. Tentu anak bosan tidak bisa murni anaknya ya, tentu dari sisi guru juga, dan saya yakin dari sisi guru, ini Pak Ruli, Bu Janti, dan kawan-kawan dari sekolah Happy Holy Kids ini, memang pandemi ini banyak yang melayani makin sungguh-sungguh ya, banyak gitu ya, termasuk juga guru-guru Happy Holy Kids nih, waduh, gara-gara setelah pandemi ini tak lihat nih semuanya semangatnya malah 45 loh ya, bagaimana rapat antar cabang, berbagi kreativitas. Nah tentu itu membuat supaya kalau anak bosen paling nggak dari sisi guru menambahkan kreativitasnya. Tapi dari sisi orang tua, maka untuk anak yang bosan karena dia cenderung hiperaktif, berikan dia kegiatan ekstra supaya dia waktunya bergerak cukup. Karena anak itu kalau sudah bergerak cukup, olahraga cukup, dia serotonin di otaknya itu lebih banyak. Nah, serotonin itu namanya hormon damai sejahtera, hormon ketenangan. Itu akan membuat dia lebih tenang. Anak yang tidak bisa tenang dalam waktu yang singkat, sebaiknya tidak makan minum yang banyak flavor, yaitu pewarna, perasa yang tidak organik. Karena perasa buatan, pewarna buatan, apalagi gula buatan, cenderung memicu anak lebih aktif, karena aktif maka dia nggak bisa diem, dan nggak bisa konsentrasi jangka panjang. Ya, itu kalau mau pakai terapi makan. Kalau makanan apa yang bagus buat orang bikin tenang? Pisang. Karena pisang itu serotoninnya banyak.
Ya, jadi supaya orang itu bisa lebih duduk tenang, jangan dikasih obat tenang, obat tidur, nanti malah adiktif. Ya, tapi buahnya pun dikendalikan, misalnya dengan buah yang banyak serotonin, misalnya pisang. Makanya bayi-bayi itu begitu makan, bisa makan lepas ASI ya, itu pisang, bukan durian. Kenapa beli durian? Karena aku selesai ASI. Pisang ya, pisang banyak serotonin dari segi makanan. Nah, dari segi motivasi, anak bosen ya perlu dimotivasi. Nah, motivasi ini harus sesuai keunikan si anak. Anaknya orangnya suka keluyuran jalan-jalan. Pokoknya nih kalau udah selesai belajar, jalan-jalan sama papa ya, gitu. Anaknya nggak suka jalan-jalan, sukanya main game bareng, ya main game. Nanti habis selesai sekolah main game. Anaknya suka makan, ya dimotivasi. Kalau udah selesai belajar, boleh donat setengah. Kok setengah? Kan sore udah belajar lagi, gitu ya. Jadi boleh, ya dimotivasi. Ya, itu membuat nanti anak yang relatif tidak bisa konsentrasi dalam jangka panjang, ya tentu akan lebih bisa konsentrasi untuk jangka yang lebih panjang. Ya, sementara itu dulu yang saya bisa jelaskan. Nanti kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya.